Sebagai bangsa Indonesia, selama ini kita banyak dikerdilkan oleh stigma-stigma dari luar yang menyatakan bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun atau 3,5 abad lamanya. Pernyataan ini bisa benar dan bisa tidak. Dan faktanya, jikalau memang benar kita dijajah oleh perusahaan dagang yang bernama VOC atau Belanda selama itu, lalu kenapa jejak-jejak mereka itu tidak terlalu banyak berada di Indonesia? Nyatanya bahasa kita tetap bahasa Indonesia, bahasa Melayu, dan bahasa-bahasa daerah di seluruh tanah air masih tetap terjaga. Jika memang betul pengaruh penjajah itu sangat kuat, mungkin mayoritas 50% bangsa kita bisa berbahasa mereka. Namun nyatanya tidak. Saya pernah berpikir, kenapa di zaman itu bangsa penjajah itu, yang dikatakan bangsa penjajah itu, bisa masuk dan menguasai sebagian wilayah Indonesia, padahal di saat itu banyak kerajaan-kerajaan yang kita ketahui begitu powerful. Sebut saja seperti Majapahit, Pajajaran, kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Kerajaan-kerajaan itu begitu powerful, tentara mereka kuat, hebat, armada perang mereka tidak bisa diragukan lagi. Lalu kenapa pada akhirnya bangsa asing itu bisa masuk? Dan saya rasa bukan karena penjajah itu kekuatannya sangat hebat, namun ada sebagian bangsa kita yang menjadi pengkhianat, menjadi centeng-centeng mereka, menjadi tameng-tameng mereka, dengan imbalan yang mungkin begitu menggiurkan pada saat itu. Jika saja bangsa ini tidak terlalu banyak pengkhianat, mungkin tidak akan berani bangsa-bangsa luar itu atau bangsa-bangsa asing itu menjejakkan kaki di tanah air kita untuk merusak tanah air kita. Dan sayangnya kebiasaan tersebut beregenerisasi sampai saat ini. Begitu banyak pengkhianatan, berkhianat pada bangsanya sendiri. Itu bisa dibuktikan jikalau kita bersatu. Indonesia bisa merdeka pada tahun 1945 dengan mengesampingkan egonya masing-masing. Para elit yang memiliki kekuatan, lalu kenapa sampai saat ini bangsa kita belum bisa merdeka seutuhnya? Apakah memang terlalu banyak pengkhianat-pengkhianat itu yang masih bercokol di tanah air kita dan melestarikan kebudayaan tersebut?
sebenarnya ada apa di tanah air ini. Begitu banyak bangsa-bangsa yang memperebutkan kita. Dan saya pernah berpikir, kenapa banyak kerajaan-kerajaan di tanah air yang tidak meninggalkan jejak begitu banyak untuk generasi selanjutnya menelusuri apa yang sebenarnya terjadi, apa yang membuat kita kalah, apa yang membuat tanah air kita ini pandang sebelah mata. Apakah benar ada rahasia besar di balik semua itu? Di balik tanpa berbekasnya peninggalan-peninggalan sejarah yang kita miliki, ataukah semua itu sengaja ditimbun oleh bangsa kita sendiri agar mengkerdilkan rasa cinta kita, rasa integritas kita terhadap bangsa ini? Agar ke depan bisa memudahkan mereka kembali untuk menjajah negeri ini, tentunya dengan sistem yang berbeda, bisa melalui ekonomi, pencampuran budaya, pengkaburan sejarah, dan lain sebagainya. Kita sebagai bangsa yang besar harus bangga terhadap negara, bangsa dan tanah air kita yang begitu besar, begitu maju di masa dulu. Seperti orang-orang di Irak yang merasa percaya diri akan kebesarannya di masa lalu, yaitu di masa Babilonia, mereka adalah pemimpin dunia. Begitu juga Turki yang di masa Ottoman mereka adalah pemimpin dunia. Dan rasa percaya diri itu terus tumbuh di generasi-generasi selanjutnya.